Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mailani Triastuti dengan NIM 20241610012, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas materi tentang media pembelajaran, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dan media pembelajaran, dosen pengampu Bapak Azin Taufik MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu media audio dan media audiovisual. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik pun mampu menguasai kompetensi tertentu dari sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan di antara gambar dan suara membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual adalah televisi, video, sound, dan film. Baik, selanjutnya kita akan membahas media audio terlebih dahulu. Di sini ada bentuk-bentuk media audio, karakteristik media audio, kelebihan dan kekurangan media audio. Untuk bentuk-bentuk media audio. Bentuk-bentuk media audio terdiri atas dua bentuk, yaitu audio analog dan audio digital. Audio analog sendiri yaitu contohnya ada radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan, dan sebagainya. Radio juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Media ini juga mampu merangsang partisipasi aktif bagi si pendengar. Kekurangan media radio yaitu hanya selintas dan hanya mengadakan suara, serta tidak dapat diulang dan cenderung satu arah. Kelebihan media radio yaitu personal, cepat, jangkauannya luas, imajinatif, sederhana, murah, dan mudah. Yang kedua ada kaset audio. Kaset audio di sini khusus membahas kaset audio yang sering digunakan di sekolah, yang memiliki keuntungan yaitu merupakan media yang ekonomis dan praktis karena biaya pengadaan dan perawatannya sangat murah dan mudah didapatkan. Yang ketiga ada alat perekam magnetik. Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Alat ini juga sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya ada audio digital. Contoh dari audio digital yaitu ada piringan hitam. Piringan hitam adalah yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramofon. Yang kedua ada kaset. Kaset adalah alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suaranya yang cukup baik. Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak, jamuran, kotor, dan lain-lain. Alat untuk memutar kaset bisa berupa radio tape atau bisa juga diputar dengan menggunakan Walkman. Selanjutnya ada CD dan DVD. CD atau compact disc dan juga DVD atau digital compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping, keduanya memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pita kaset. Kualitas suaranya yang dihasilkannya pun juga lebih bagus.
Yang terakhir ada MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player. Selanjutnya ada karakteristik media audio. Secara umum, media audio juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut, yaitu media audio mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, sehingga mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Lalu, pesan atau program yang dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, sehingga dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya, dan juga dapat mengatasi masalah kekurangannya guru. Dan sifat komunikasinya pun hanya satu arah, sehingga sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, dan pesan atau informasi atau program dengan terikat dengan jadwal siaran. Contohnya yaitu radio, alat perekam pita magnetik, dan laboratorium bahasa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihannya yaitu media audio mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan memungkinkannya menjangkau sasaran yang luas. Media audio juga mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu, mampu memengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara, sehingga sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa, dan harganya pun relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Media audio pun dapat menyajikan laporan seketika, karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Kekurangan media audio yaitu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya pun harus didapat dengan cara belajar khusus. Media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Karena sifatnya yang bersifat abstrak, tingkatan pengertiannya pun hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat yang jelas. Media audio ini juga hanya akan membantu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Penampilannya melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Bila tidak bisa, maka akan terjadi kesalahpahaman. Dan media audio pun juga perlunya bantuan dari media visual sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas media audio visual. Di sini ada macam-macam media audio visual, kelebihan dan kekurangan media audiovisual, dan karakteristik media audiovisual. Macam-macam media audiovisual ini dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Contohnya ada film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Film juga merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajarinya. Secara singkat, apa yang telah dilihat pada sebuah film, video ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada siswa. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sesuai dengan tema pembelajaran, dapat menarik minat siswa, benar dan autentik, up to date dalam setting pakaian dan lingkungan, sesuai dengan tingkat kematangan siswa, perbendaharaan bahasa yang benar. Contoh yang selanjutnya ada video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif.
bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video, tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Media video juga merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua ada audio visual tidak murni. Audio visual tidak murni sendiri yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Sehingga audio visual tidak murni ini juga sering disebut dengan audio visual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audio visual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audio visual saja, atau media visual diam plus suara. Gabungan slide atau film bingkai dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tape dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar, guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Selanjutnya ada kelebihan media audiovisual. Kelebihan dan kekurangan film sebagai media audiovisual gerak, yaitu film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan, tangan, dan sebagainya. Juga dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu, sehingga penggambarannya bersifat tiga-dimensional, dan suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Juga dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya. Kalau dalam film dan video tersebut berwarna, akan dapat menambah realita objek yang diperagakan dan dapat menggambarkan teori scene dan animasi. Kekurangan media audiovisual yaitu film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik jikalau film diputar terlalu cepat. Apa yang telah lewat sulit untuk diulang, kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Selanjutnya ada karakteristik media audiovisual. Media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara real atau nyata. Media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara, meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual fakta, kejadian nyata, ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Selanjutnya, melalui media televisi, program audiovisual dalam setiap kali siar atau tayang dapat ditonton oleh berjuta-juta orang, dan informasi atau pesan yang dikemas dalam program audiovisual, teknik penyebarannya dapat melalui media televisi, internet, VCD, DVD. Program yang dikemas dalam format VCD atau DVD dapat ditonton berulang-ulang dan mudah digandakan. Dampak atau impact program audiovisual cukup tinggi, sehingga sebelum diedarkan atau disiarkan harus benar-benar tidak ada kesalahpahaman informasi. Jika terjadi kesalahan dan terlanjur disebarkan atau disiarkan, akan sulit untuk meralatnya. Biaya untuk memproduksi program audiovisual relatif sangat mahal, sehingga dalam pemproduksiannya, program audiovisual dilakukan dengan tahapan-tahapan yang baik dan jelas. Baik, kita dapat menyimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik pun mampu menguasai kompetensi tertentu dari sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk media audio dibagi menjadi dua, yaitu audio analog dan audio digital. Sedangkan media audiovisual yaitu seperangkat alat yang dapat memproyeksi gambar, bergerak, dan bersuara. Paduan di antara gambar dan suara membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual adalah televisi, video, sound, dan film.
Macam-macam media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.